Halo, assalamualaikum. Bersama saya Bidan Happy. Nah, kali ini Bidan Happy akan memberikan 10 manfaat pemberian ASI saat ibu kembali bekerja. Tonton videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel YouTube kami. Inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif. IMD atau inisiasi menyusui dini memberi kesempatan pada bayi menyusu sendiri segera setelah lahir dengan meletakkan bayi menempel di dada atau di perut ibu. Manfaat ASI. ASI eksklusif adalah bayi hanya diberi ASI saja tanpa tambahan makanan yang diberikan selama 6 bulan. Yang pertama, mengandung zat penangkal infeksi. Yang kedua, mudah dicerna karena mengandung zat pencerna. Yang ketiga, bukan protein asing sehingga tidak menyebabkan alergi. Yang keempat, kontak kasih sayang ibu dan bayi lebih lama. Yang kelima, ibu merasa bangga dan dibutuhkan. Yang keenam, isapan bayi membantu rahim berkontraksi sehingga mengurangi pendarahan setelah melahirkan. Yang ketujuh, dengan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan secara terus-menerus dapat menjarangkan kehamilan atau bermakna KB. Yang kedelapan, dengan menyusui teratur, produksi hormon akan teratur sehingga ASI tetap tersedia cukup bagi bayi. Yang kesembilan, ASI lebih murah dan selalu tersedia. Yang ke-10, steril dan hangat setiap waktu. Nah, itu tadi adalah 10 manfaat ASI eksklusif bagi bayi. Bayi perlu terus diberi ASI walau ibu kembali bekerja. Susui bayi sampai kenyang sebelum berangkat kerja. Bekerja dengan tenang dan gembira agar produksi ASI tidak terganggu. Jangan stres. ASI diperah secara rutin, minimal 2-3 jam, tidak perlu menunggu payudara penuh. Setelah sampai di rumah, botol ASI langsung disimpan ke dalam lemari pendingin dan aktivitas menyusui segera dilakukan. Bayi tetap memperoleh ASI saat ibunya bekerja. Bayi cukup hanya ASI saja sampai usia 6 bulan. Lanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 tahun. Menurut penelitian dari sekitar 115.000 orang suami yang tidak memberikan dukungan pemberian ASI, tingkat keberhasilan istrinya menyusui hanya sebesar 26,9%. Sedangkan untuk suami yang mendukung, tingkat keberhasilannya bisa mencapai 98,1%. Menyusui salah satu investasi terbaik untuk meningkatkan kesehatan, perkembangan sosial, serta ekonomi individu dan bangsa. ASI eksklusif penting bagi bayi di bawah 6 bulan dan pemberian ASI sampai umur 24 bulan mendukung 1000 hari pertama kehidupan. Bersatu lawan COVID-19. Tips menyusui yang aman bagi pekerja perempuan. Menjaga pola makan dan pola tidur yang baik.
serta memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih. Mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menyentuh bayi. Selalu gunakan masker selama di tempat kerja sebagai upaya pencegahan penularan virus COVID-19 kepada bayi. Mensterilkan alat-alat menyusui seperti pompa ASI dan kantong ASI karena virus dapat hidup di permukaan selama beberapa jam. Memompa ASI apabila ibu sudah terpapar virus COVID-19 dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. 5 hal yang wajib diketahui tentang inisiasi menyusui dini. Yang pertama, inisiasi menyusui dini adalah langkah awal dan vital agar berhasil menyusui secara eksklusif. Yang kedua, saat IMD, hormon oksitosin ibu dan bayi keluar sehingga keduanya menjadi lebih tenang. Yang ketiga, suhu bayi juga terjaga kehangatannya saat berada di dada ibu sehingga menurunkan kejadian kematian bayi akibat suhu dingin atau hipotermia. Yang keempat, sentuhan kulit ke kulit atau skin to skin contact ibu saat IMD. Bayi mendapatkan bakteri baik dari kulit ibu yang berguna untuk kekebalannya. Yang kelima, proses IMD juga akan merangsang kontraksi otot rahim sehingga mengurangi risiko pendarahan usai melahirkan. Inisiasi menyusui dini. Proses bayi mencari sendiri punting susu ibunya segera setelah dilahirkan. Biasanya berlangsung selama 30-60 menit. Idealnya IMD tetap bisa dilakukan pasca sesar. Konsultasi dengan dokter kandungan dan rumah sakit. Proses IMD. Tengkurapkan bayi di perut ibu dalam keadaan telanjang. Pastikan hidung bayi tidak tertutup. Kalau ruangan dingin, beri selimut yang menutupi bayi dan ibu. Biarkan bayi mencapai punting ibu dengan mengandalkan indera penciumannya. Biasanya tercapai antara 20-60 menit. Setelah mencapai punting, bayi akan mulai menyusu. Manfaat IMD membantu keberhasilan pemberian ASI eksklusif, meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru bayi, suhu tubuh bayi lebih stabil, memperkuat ikatan ibu dan bayi, meningkatkan imunitas bayi, meningkatkan oksitosin yang mempengaruhi produksi ASI dan membantu kontraksi rahim, bisa mengurangi resiko pendarahan. Nah, ini moms tips sukses menyusui untuk ibu bekerja. Yang pertama, pakai baju yang mudah dibuka moms agar lebih mudah memerah ASI saat jam kantor sudah menunjukkan jadwal memerah. Yang kedua, siapkan semua perlengkapan memompa di malam sebelumnya agar tidak repot di pagi hari dan membuat mood kacau. Yang ketiga, moms, selain menyusui bayi sebelum dan setelah pulang kantor, perah juga ASI sebelum meninggalkan rumah agar si kecil bisa mendapat ASI segar saat ibu bekerja. Yang keempat, lebih sering memberikan ASI saat Anda punya kesempatan bersama bayi. Yang kelima, buat jadwal memerah ASI di kantor dan patuhi. Yang terakhir, Mam, simpan ASI di tempat sejuk dan tertutup. Menyusui pada ibu bekerja.
Tempat penyimpanan dalam ruang asip segar, suhu 19 derajat sampai 26 derajat Celcius. Lama penyimpanan 6 sampai 8 jam di ruangan ber-AC atau 4 jam di ruangan tanpa AC. Tempat penyimpanan dalam ruang atau asip beku yang telah dicairkan, suhu 19 derajat sampai 26 derajat Celcius. Lama penyimpanan 4 jam. Kalau berada di dalam kulkas atau asip segar, suhu kurang dari 4 derajat Celcius, lama penyimpanan 2 sampai 3 hari. Jika ASI di dalam kulkas asip beku yang telah dicairkan kurang lebih 4 derajat Celcius, lama penyimpanan 24 jam. Jika ASI ditaruh di freezer lemari es 1 pintu 0 derajat sampai 18 derajat Celcius, lama penyimpanan 2 minggu. Di freezer lemari es 2 pintu, jika suhunya kurang lebih 8 derajat sampai dengan 20 derajat Celcius, lama penyimpanan 3 sampai 4 bulan. Jika ASI ditaruh atau disimpan di deep freezer, suhu stabil pada kurang 20 derajat Celcius atau kurang dari itu, lama penyimpanan 6 sampai 12 bulan. Nah, itu tadi adalah tabel penyimpanan ASI. Cara penyimpanan ASI jika di dalam kulkas pintu 1 yang di bagian freezer atas itu bertahan selama 1 minggu. Jika ditaruh di bawah itu selama 24 jam. Jika ASI disimpan di kulkas pintu 2, jika ditaruh di atas itu bertahan selama 3 bulan. Jika ditaruh di bawahnya itu selama 24 jam. Jika ASI disimpan di freezer itu bertahan selama 3 bulan. Menyusui tidak sama dengan memberikan ASI. Bonding, menyusui dapat mempererat hubungan ibu dan bayi secara psikologis dan emosional. Hormonal, dengan menyusui langsung tanpa diperah dapat menjadi kontrasepsi alami bagi ibu. Imun dan nutrisi, ASI mengandung zat hidup yang tidak terdapat dalam susu lain sebagai antibodi dan anti-infeksi. Menyusui langsung menjaga zat imun dan nutrisi yang diterima bayi dalam kondisi optimal. Pemberian ASI perah dapat menurunkan kadar imun dan nutrisi karena adanya perubahan suhu. Menyusui berbeda dengan pemberian ASI perah, Mams. Hormon dan skin-to-skin contact akan mempengaruhi perilaku pengasuhan ibu dan ikatan batin ibu dan anak, membentuk empati maternal lebih kuat, namun ASI tetap lebih baik daripada formula atau susu formula. Sekian info pemberian ASI yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel YouTube kami. Sampai jumpa lagi, dah.